represifnya Orde Baru itu justru memunculkan bibit-bibit gerakan Islamisasi yang ada di masjid-masjid kampus, khususnya gerakan tarbiyah, ya kan? Coba Gus Rizal, tapi Gus Rizal ya, kalau tadi Gus Awi tadi tinjauannya itu kepada Nahdliyin yang ada di kampung-kampung ya, Nahdliyin yang ada di desa-desa dan lain sebagainya, bahkan di masyarakat perkotaan. Tapi kalau melihat ke kampus Gus, terutama kampus-kampus yang bukan agama ya, kampus-kampus yang non IAIN ketika itu kan betul-betul masif kan, mahasiswa itu ikut kajian-kajian keislaman yang berafiliasi ke PKS dan yang sejenisnya itu kan besar, yang kemudian akhir-akhir ini ditadari bahwa itu ternyata menggerus ya, setidaknya keberpihakan anak-anak muda yang sebagiannya adalah NU ya, kehilangan manhaj wasatinya tadi itu, kehilangan manhaj ke-NU-annya, sehingga di beberapa di kampus itu sekarang di-cut. Tidak boleh ada aktivitas pengajian dalam bentuk apapun yang dilaksanakan oleh mahasiswa ataupun sivitas akademika yang lain selain selain pengajian yang ustadznya atau bahkan ngundang dari PCNU misalnya. Itu fenomena seperti itu gimana, Gus? Ya, jadi oke. Jadi dampak dari represifnya Orde Baru itu justru memunculkan bibit-bibit gerakan Islamisasi yang ada di masjid-masjid kampus, khususnya gerakan tarbiyah, ya kan? Ini Ustadz Abror tentu saja sudah memahami fenomena ini sejak tahun 1990-an, sehingga kemudian ada di Masjid Salman, Masjid Salahuddin dan sebagainya. Ini dijadikan sebagai salah satu pijakan. Lalu kemudian berkembang sedemikian rupa sehingga kemudian di situ terjadi beberapa, tentu saja kalau misalnya kita lihat ada yang coraknya corak tarbiyah yang menggunakan metodologi ala Ikhwan, ya kan. Terus kemudian nanti juga ada corak pengajian yang ada di kampus-kampus umum yang berkembang tahun 90-an, model kajian ala DITII. Jadi yang biasa itu lebih eksklusif lagi, ya kan. Terus kemudian serpihan yang ketiga itu ada lagi corak yang model HTI. Nah, rumpun-rumpun semacam ini itu kan terjadi beberapa perbedaan corak kan Ustadz ya. Tetapi seringkali selama ini ada semacam upaya menyeragamkan mereka dalam perspektif wacana. Maksud saya adalah kesalahpahaman orang-orang kita dalam melihat keseragaman mereka. Padahal mereka ini berseberangan. Corak DITI berbeda dengan tarbiyah. Corak tarbiyah berbeda dengan orang-orang Hizbut Tahrir. Dan kemudian masuk lagi nanti corak pengajian ala Jamaah Tabligh. Nah, sebagian dari kita kadang-kala tidak mampu membedakan corak pengajian Jamaah Tabligh dengan corak pengajian yang dibina oleh orang-orang Salafi. Mungkin Salafi, nanti ada Salafi garis keras dan sebagainya. Gara-gara apa? Pada penggunaan identitas. Seringkali sampai sekarang terjadi kesalahpahaman, bahkan di kalangan sahabat saya sendiri, ketika Jamaah Tabligh itu khurut mampir ke salah satu masjid misalnya, teman saya kemudian bilang ini Wahabisasi ini gini, bukan, itu bagian dari serpihan yang berbeda. Identifikasi sama, ini tampaknya sama gara-gara kesamaan corak berpakaian. Sebagaimana sampai saat ini teman saya juga tidak bisa membedakan mana seragam hitam putih ala Juventus dan seragam hitam putih Newcastle United. Gak bisa bedakan mana Bayern Munich sama Bayern Munich. Lah. Itulah seperti itu, ya kan. Jadi fenomena seperti itu. Terus yang selanjutnya mengenai upaya untuk memposisikan kajian agar diisi oleh kajian semacam ini. Sebelumnya kan ada semacam, ini jangan, ini Ustadz ini Wahabi, ganti-ganti Ustadz NU, ganti Ustadz ini. Ada semacam upaya itu. Lalu kemudian biasanya ada protes juga dari teman saya yang sesama dari Salafi misalnya. Masjid itu kan miliknya umat Islam, Mas Rizal. Mbok ya setiap kelompok diberi waktu untuk mengisi kajian di masjid.
tersebut kan sesama umat Islam, ukhuwah itu kan. Itu biasanya masjid NU, kemudian ada orang Salafi menawarkan untuk ngisi kajian di masjid tersebut. Ya sekarang kita balik saja. Kalau sudah ada masjid Salafi, boleh nggak orang NU ngisi di situ? Dituduh musyrik kita. Tahlil saja diusir. Jadi ada upaya-upaya semacam pertarungan di ruang publik antara ideologi satu dengan ideologi yang lain di dalam kelompok umat Islam, gitu kan. Jadi jangan hanya kemudian mentang-mentang itu sekarang NU berkuasa, kemudian ustadz-ustadz Salafi digeser, ustadz dari Ikhwan digeser. Sekarang juga kita balik. Boleh nggak orang NU tahun 1990-an itu memberikan khutbah di masjid yang dikuasai oleh jaringan IM? Tidak ada. Sama pertarungan ideologis itu benturan tumbukannya itu terus ada, ya kan? Makanya beberapa teman saya yang protes seperti itu biasanya saya balik. Masa orang Salafi nggak dikasih kesempatan ngisi khutbah di masjidnya orang NU Mas Rizal. Sekarang saya balik, boleh nggak saya ngisi kajian? Boleh nggak saya ngimami di masjidnya Salafi? Saya pakai kunut. Diam sudah. Artinya pertua apa? Tumbukan ideologis itu tetap ada. Gitu. Jadi sekali lagi memang dampak dari represi Orde Baru saat itu menumbuhkan minat terhadap kajian-kajian keislaman seperti ini. Saya sepakat dengan Gus Awi seperti itu. Di satu sisi memang ada klaim dan ini cukup mengembirakan. Kulon derek sarungi kiai gandolan sarungi kiai. Gila kiai ini gawe sempak lek ora, brodol. Ya kan? Makanya kudu hati-hati itu kan. Makanya itu sangat membahayakan. Saya lebih sepakat kalau misalnya gerakan yang dilakukan oleh orang NU bukan saja diklat, dan seterusnya, tapi juga diimbangi dengan cara apa? Menghidupkan kajian di masjid-masjid. Saya ngomong seperti ini karena saya juga sudah memulainya. Saya tidak mungkin ngomong kecuali sudah saya lakukan. Saya setia ini sudah sejak 2018 saya bersama masyarakat ngaji tafsir Ibris. Yang kedua mulai minggu kemarin saya ngaji kitab Al-Arba'in di masjid yang lain. Kalau seandainya masjid-masjid ini kita isi dengan kajian-kajian ini, kelak suatu ketika 20 tahun lagi akan terjadi banyak sekali ulama-ulama yang bukan lagi lahir dari pesantren tapi dari masjid. Kutab-kutab itu bisa kita hidupkan dari masjid ke masjid. Orang Salafi ya kutab juga dari pesantren. Ya. Makanya kemarin itu saya ngobrol dengan salah beberapa orang takmir masjid. Ya kan termasuk sudah saya praktekkan di masjid di pesantren kami namanya Masjid Ulil Azmi. Beberapa ide ini sudah saya sampaikan ke beberapa takmir masjid. Yang pertama ide berdasarkan apa yang didawuhkan oleh Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Yang kedua yang sudah dipraktekkan oleh Romo Kiai Haji Ahmad Sadid Jauhari di Masjid Al-Falah. Yaitu kotak amal dibagi 3. Yang pertama kotak amal jariah untuk kesejahteraan masjid, pembangunan, ganti keramik, bayar listrik, tuku token dan sebagainya. Yang kedua itu dana anak yatim. Yang ketiga dana sosial. Jadi kegiatan maulidan dan seterusnya tidak menggunakan dana amal jariah, melainkan dana sosial. Yang selanjutnya ini yang paling penting, dana anak yatim. Saya usulkan kepada beberapa takmir, entah diterima atau tidak, andai kata ada satu masjid, ada kotak amalnya, kotak amal dana anak yatim, dipakai untuk membiayai, memberikan beasiswa kepada anak yatim yang ada di sekitar masjid, baik level MTS maupun aliyah sampai kuliah dengan catatan dia juga menjadi khatib di masjid tersebut, alangkah indahnya. Hingga kemudian lalu kemudian apa setelah diberi beasiswa dalam bentuk beasiswa santri, jadi anak yatim yang ada di sekitar masjid itu menggunakan dana anak yatim dipondokkan di Sidogiri, dipondokkan di pondoknya Gus Awi, dipondokkan di Lirboyo dan sebagainya. Sehingga 3 tahun atau 10 tahun lagi kita tinggal mengunduhnya. Tidak kerepotan mencari takmir, tidak kerepotan menjadi khotib, tidak kerepotan menjadi imam. Karena apa? Dana kesejahteraan anak yatim itu dipakai membiayai anak yatim ini untuk mondok di beberapa pesantren. Sehingga tinggal ngunduh saja. 5 tahun lagi ada banyak persemaian kader-kader ulama. Sehingga tidak ada lagi ceritanya masjid jami dipimpin oleh seseorang imam yang berusia sepuh yang sudah ya seperti itu tanpa ada regenerasi. Ya semoga saja ide saya
disampaikan. Tapi di masjid di pesan kami itu sudah dilaksanakan seperti itu. Jadi dana anak yatim bukan hanya disampaikan pada saat santunan Muharram saja, tapi dipakai untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim seperti ini. Jadi saya sepakat soal kesejahteraan masjid, menghidupkan masjid itu saya searah dengan yang disampaikan oleh Ustadz Abror, juga disampaikan oleh Gus Awi. Jadi bukan hanya slogan diklat ini diklat itu, tapi juga ngaji, yaitu bahasanya Gus Awi itu, bersama masyarakat, bersama warga kampung. Itu Ustadz.